Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Nopal, boleh dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Mas Nopal sudah memimpin doa. Oke teman-teman, di sini ada yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja boleh angkat tangan. Oke. Sudah ada beberapa yang bekerja nih. Oke. Kalau kita udah bekerja nih, biasanya dapat gaji nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah biasanya pernah buatan sebelum gajian lagi, gaji kita yang sebelumnya itu habis. Pernah nih. Oke, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Boleh minta tolong diceritakan mungkin Ibu? Jadi kan saya sudah bekerja. Nah, pendapatan bulanan saya sebenarnya itu juga terbilang tinggi untuk daerah istimewa Yogyakarta ini. Namun kadang itu juga kurang Bu, karena apa? Karena kita kan ada yang namanya sosial juga ya. Seperti ada kondangan, orang nikahan, ada orang lah kita ngeluarin uang lah yang kita punya. Padahal uang itu harusnya untuk membeli beras kah atau untuk membeli bahan pokok lainnya. Uangnya itu habis itu biasanya untuk kegiatan sosial gitu. Iya. Untuk kegiatan sosial kayak kondangan, terus kalau ada undangan itu sebetulnya juga cukup menguras waktu, menguras uang atau gitu ya. Nah biasanya kalau uangnya itu udah habis gitu, biasanya untuk menutup kebutuhan itu biasanya yang Ibu tadi ceritakan ya. Jadi penting ya teman-teman untuk kita bisa mengelola keuangan. Agar apa? Agar tidak boncos, agar pemasukan kita nanti bisa cukup sampai gajian berikutnya. Gitu ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk menganalisis apa aja ya kira-kira masalah dalam keuangan. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang aplikasi 1000 gitu. Jadi aplikasi untuk mengelola keuangan. Kemudian kita juga akan ada praktek pasar mini dan di akhir nanti ada kuis singkat untuk menguji seberapa pemahaman kita dari pembelajaran hari ini. Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita akan nonton video dulu nih. Kita pemirsa di sepanjang tahun belakangan ini memang sudah marak terjadi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Trubus. Tapi sebelum Pak Trubus, kita akan lihat terlebih dahulu ini dia kasus bunuh diri gara-gara pinjol ya. Untuk videonya di Bapak Ibu. Nah kemudian kita coba analisis kira-kira apa ya yang menjadi penyebab warga di sini itu melakukan pinjol. Sampai nanti solusi yang kira-kira bisa kita gunakan agar tidak terjerat pinjol. Itu yang jadi Bapak Ibu. Mungkin untuk pendapatnya bisa buka Mentimeter yang linknya sudah saya share gitu ya. Jadi dari pinjol tadi bisa kita simpulkan nih, dari karena kebutuhan yang banyak, kemudian kita juga uangnya juga terbatas, makanya kita perlu mengelola uang itu dengan baik. Makanya pentingnya literasi finansial. Nah untuk memperdalam itu kita coba untuk simulasi pasar mini ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira apa aja nih untuk peran-peran yang bisa kita terapkan nanti? Mungkin dari konsumen ya, kemudian mungkin dari penjual, ya kemudian apa lagi Bu? Mungkin perbankan juga bisa kita ikutkan gitu ya. Oke. Kemudian dari saya mungkin ada tambahan, kita coba terapkan ada stand kejutan untuk kita belajar risiko-risiko keuangan. Sepakat nih Bapak Ibu? Sepakat. Selanjutnya kita bentuk kelompok dulu. Jadi nanti ada kelompok yang sebagai konsumen, kemudian juga ada yang sebagai penjual dan yang lain-lain. Scan kartunya ya? Sudah. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu, silakan nanti untuk konsumennya bisa buka aplikasi 1000-nya, itu ya. Kemudian untuk penjual bisa dibuka Google Sheet-nya dan juga buka Webbank bisa dibuka Google Sheet-nya. Kemudian untuk stand kejutan bisa dibuka sekitar dan juga Google Document. Silakan. Kemudian di sini ada pendapatan, pengeluaran dan juga tabungan. Nanti untuk pendapatannya nanti bisa diklik coba. Ya, kemudian
Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, karena kita sudah mendiskusikan terkait teknisnya, kemudian sudah dipraktekkan juga untuk aplikasi 1000 dan juga aplikasi lainnya, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menempatkan diri di luar untuk kita praktek simulasi pasar ini. Ngaten ya? Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sudah praktek semua ya tadi ya? Oke. Sudah input ke 1000-nya untuk kelola keuangannya Anda sudah, kemudian yang penjual, pegawai bank dan juga yang stand kejutan gitu sudah input semua nggih KPD-nya? Oke, Anda sudah. Oke. Jadi sekarang sesi presentasi nih. Jadi karena perannya tadi beda-beda, tentu saja ada yang nggak merasakan peran tersebut gitu. Jadi nanti bisa minta tolong perwakilan untuk menceritakan pengalamannya selama praktek simulasi tadi. Mungkin yang pertama kita ke konsumen dulu ya. Nanti bisa menceritakan gimana pengalaman belanjanya, pakai 1000-nya gitu nih. Ya, itu kalau pendapatannya. Terus itu pertanyaan kalau sedikit dalam pertanyaan 100.000 yang pertanyaan mobil dengan aplikasi 1000 saya merasa terbantu. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi yang kedua dari penjual ya teman-teman, sepakat ya? Oke, penjual silakan bisa menceritakan pengalaman. Kebetulan tadi kan saya juga habis belajar pakai aplikasi. Nah kan biasanya kalau jualan di pasar itu agak riuh ya Bu. Jadi kalau misal pakai aplikasi itu agak susah sebenarnya, walaupun agak terbantu banget kan nanti pengeluarannya bisa ke apa ya itu namanya ya, ke tracking gitu. Tapi karena rame jadi agak susah, itu sih permasalahannya tadi seperti itu. Karena rame tadi Iya, jadi mengaksesnya agak susah, tapi terbantu banget jadi nggak hilang-hilangan uangnya. Kalau misalnya sudah selesai bisa disamakan antara yang di aplikasi sama yang diterima. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Bang Akmal. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi yang ketiga dari pegawai bank dari Ibu. Nah, silakan. Jadi saya menceritakan mengenai tadi praktek menjadi pegawai bank. Oh ternyata transaksi di bank seperti ini ya, secara sederhana ada penarikan saldo, kemudian ada setoran saldo, sama ada peminjaman seperti itu. Jadi itu ada perputaran uang tiap hari di bank. Oh, iya, siap Ibu. Terima kasih Ibu sudah presentasi. Bisa tepuk tangan ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ya dari penjual stand kejutan, Mas Novel silakan bisa teman-teman. Jadi dari yang presentasi tadi kita jadi tahu nih bagaimana peran tiap masing-masing kelompok tadi. Harapannya bisa lebih paham. Kemudian seberapa kita paham dari pelajaran hari ini ya Bapak Ibu dan teman-teman lewat kuisis. Kita akan kuis singkat. Jadi silakan bisa join untuk kuisnya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, dapat kita simpulkan bersama ya dari pelajaran hari ini tentang pentingnya mengelola anggaran. Tadi juga udah dipraktekkan aplikasi 1000-nya, kemudian kita juga sudah mencoba untuk belanja mengalokasikan uang, kemudian di perbankan juga ada menabung, ada utang, dan juga kita belajar tentang risiko keuangan di stand kejutan. Harapannya kita jadi lebih paham ya terkait literasi finansial gitu. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.